Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava Agil Ma'ruf. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Fisika Teknik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eng Sarwa Pranoto, STMN. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan medan listrik diskrit. Oke, teman-teman, langsung kita mulai. Apa saja yang akan ada di dalam video ini nantinya? Pertama, ada materi tentang muatan listrik. Dan kedua, ada materi tentang hukum Coulomb. Yang ketiga, materi tentang medan listrik. Dan keempat, ada materi tentang garis-garis medan listrik. Oke, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu materi muatan listrik. Oke, muatan listrik bisa dianggap sebagai suatu muatan yang ada di dalam suatu benda dan menghasilkan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik pada benda lain jika memiliki muatan listrik. Nah, satuannya itu C atau kolom. Sementara simbolnya Q ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada dua jenis muatan listrik. Yang pertama itu merah ini, plus ini ya, muatan positif. Dan yang di sini ada muatan negatif teman-teman. Oke, pada dasarnya rumus yang dipakai untuk mencari muatan listrik pada suatu benda merupakan rumus yang diambil dari hukum Coulomb teman-teman, karena itu ada keterkaitan atau hubungan antara gaya listrik dengan besar muatan-muatan dan jarak antara kedua muatan. Jadi kita langsung masuk ke materi hukum Coulomb teman-teman. Hukum Coulomb ini adalah hukum yang ditemukan oleh Bapak Charles Augustin de Coulomb ya. Nah, beliau ini bisa dilihat sini fotonya. Nah, hukum Coulomb itu merupakan sebuah hukum yang menjelaskan tentang adanya suatu hubungan antara gaya yang muncul akibat dua titik muatan yang terpisah dengan jarak tertentu, teman-teman. Nah, oke. Dan hukum Coulomb itu ada bunyinya ya, teman-teman. Di sini bisa kita saksikan besaran gaya tarik-menarik dan tolak-menolak sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Oke, untuk ilustrasinya itu di sini teman-teman ya. Ada dua muatan nih, positif-positif, dipisahkan sejarak R. Kita muatan pertama itu Q1, muatan kedua Q2. Maka gaya yang akan dihasilkan itu tolak-menolak teman-teman ya. Begitu juga dengan Q1, Q2-nya itu masing-masing negatif, juga tolak-menolak. Nah, sedangkan yang Q1, Q2-nya itu ada yang positif dan ada yang negatif, maka akan menghasilkan gaya tarik-menarik teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, sementara itu rumusnya bisa kita dapati seperti ini. F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, mana F itu ya? F itu gaya Coulomb, besar gaya Coulomb, satuannya Newton yang akan kita cari. Itu didapatkan dari K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali Q1, Q2 itu besar muatan 1 dan besar muatan 2, satuannya Coulomb, per R kuadrat, jarak antar muatan. Dan itu satuannya meter ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke materi medan listrik. Nah, medan listrik itu adalah area atau wilayah yang ditimbulkan oleh muatan listrik dan mempengaruhi ruang di sekitar muatan listrik tersebut, di mana pengaruh medan listrik hanya dirasakan oleh muatan listrik lainnya, teman-teman. Di sini ya,
Ada ilustrasinya medan listrik seperti ini teman-teman ya. Jika positif dengan negatif akan menghasilkan medan listrik yang seperti ini, dan positif-positif seperti ini ya, hampir sama seperti hukum Coulomb ataupun hukum muatan listrik ya. Nah, satuannya itu apa teman-teman? Satuannya nanti itu adalah Newton per Coulomb atau N per C ini ya. Dan simbolnya itu E. Dan didapatkan rumus itu medan listrik itu rumusnya seperti ini. E sama dengan F per Q sama dengan K kali Q kali Q2 per R2 per Q sama dengan K kali Q per R kuadrat. Maaf, ini R kuadrat teman-teman. Maaf ya. Di mana E itu kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, sama dengan F per Q. Dan sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat per Q ya. Nih, Q itu muatan uji ya di sini. Q kecil. Nah, sama dengan K kali Q per R kuadrat. Q besarnya itu muatan sumber per R kuadrat. R-nya jarak muatan uji dengan muatan sumber. Satuannya meter. K-nya sama ya, konstanta 9 kali 10 pangkat 9 N kuadrat per C kuadrat. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi garis-garis medan listrik teman-teman ya. Materi terakhir ya, oke. Untuk memvisualisasikan atau menggambarkan ya, itu untuk memvisualisasikan medan listrik teman-teman, sehingga kita punya gambaran nih tentang medan listrik, maka dihadirkanlah garis-garis medan listrik teman-teman. Seperti ini ya, gambarnya ada 4 ini contohnya, seperti ini ya, garis-garis medan listrik. Nah, definisi garis-garis medan listrik itu adalah sekumpulan garis yang digambarkan di sekitar suatu muatan listrik untuk menunjukkan keberadaan adanya medan listrik teman-teman ya. Karena untuk memvisualisasikan medan listrik gitu ya. Jadi garis-garis ini itu adalah keberadaan medan listrik gitu teman-teman. Ada muatan positif, ada muatan negatif, sama ya, muatan positif gayanya nanti keluar, itu muatan negatif masuk ke dalam. Nah, ini ada muatan positif dan negatif, itu tarik menarik begitu teman-teman. Kalau muatannya sama, sama positif atau sama-sama negatif akan tolak menolak gitu ya. Oke, dan di sini ada penjelasannya. Arah medan listrik menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Nah, dan kuat medan listrik itu ya, kuat medan listrik digambarkan dengan jarak teman-teman ya, diwakilkan dengan jarak antar garis-garis medan listrik. Nanti di mana jika semakin dekat jarak antar garis, maka itu artinya semakin besar kuat medan listriknya. Sebaliknya, jika jarak antar garisnya itu semakin lebar atau semakin jauh, berarti itu besar besaran apa kuat medan listriknya itu semakin kecil teman-teman ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk materi terkait medan listrik diskrit ya teman-teman. Eh, Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, itu murni dari saya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada manfaatnya, kalian bisa like video ini, share ke teman-teman kalian, bisa juga subscribe atau komen nanti ya. Eh, Terima kasih semuanya sudah menyaksikan sampai akhir. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.